أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tosarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku tentang akhir zaman ya. Judulnya ini Inikah Al-Mahdi yang dijanjikan. Jadi sudah bisa ditebak ya isinya, kurang lebih tentang kemunculan Imam Mahdi ya. Ini ada yang menarik ya dari agama Samawi. Agama Samawi itu agama yang diakui itu bukan buatan manusia ya. Seperti biasanya yang diakui itu ada 3 ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, sama Islam ya, agama Samawi. Nah, di ketiga agama Samawi tersebut diceritakan kurang lebih hampir mirip-mirip ya. Kalau versinya Yahudi itu ada Mesias, kurang lebih ceritanya hampir mirip juga. Kemudian di Kristen juga ada, atau Nasrani ada Yesus yang akan kembali kedua kalinya untuk menegakkan kerajaan Tuhan atau kerajaan yang di surga kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Dan yang terakhir ini di Islam juga pun sama ya, ada Al-Imam Mahdi yang juga kurang lebih intinya akan menegakkan Islam dengan berdasarkan kebenaran, keadilan dan nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini Al-Mahdi ini sebuah cerita yang 3 agama ini hampir mirip ceritanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan buku ini saja ya. Itu sekedar intermezzo saja. Ini judulnya Inikah Al-Mahdi yang dijanjikan. Kemudian ini penulisnya Al-Ustadz Abu Ammar dan Ustadz Abu Fatih Al-Adnani. Beliau para peneliti tentang kajian akhir zaman ya. Nah, ini kajian terlengkap tentang sosok pemimpin akhir zaman yang dijanjikan dalam nubuat Rasulullah Muhammad SAW. Ini penerbitnya dari Granada Media Tama, sama seperti buku Zikir Akhir Zaman karya Ustadz Abu Fatih juga, sama ensiklopedia akhir zaman karya Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ya, yang juga sering direkomendasikan oleh Ustadz Zulkifli Ali. Ini lumayan tebal juga ya bukunya. Sampulnya ini hardcover. Dan ini tebalnya ada 974 halaman. Hampir 1000 ya. Nah, di sini juga ada banyak, ada katalog juga ya. Di sini ada tentang negeri-negeri akhir zaman, ensiklopedia akhir zaman, zikir akhir zaman, petaka akhir zaman dan seterusnya. Jadi ini memang fokusnya lebih ke tentang kajian akhir zaman. Baik, teman-teman, kita lihat seperti apa isinya. Nah, ini daftar isinya. Yang pertama ada pengantar penerbit, kemudian ada daftar isi pendahuluan. Di bab pertama, Al-Mahdi sebuah hakikat, bukan mitos. Mesianisme dalam agama-agama besar dunia. Umat Islam mengadopsi konsep agama lain? Tanda tanya ya. Kemudian para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi dalam kitab-kitab hadis, kemutawatiran hadis-hadis tentang munculnya Al-Mahdi, perkataan para ulama dan imam tentang Al-Mahdi. Ini ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada Abu Ja'far Al-Uqaili, Abu Muhammad Hasan bin Ali Khalaf Al-Bahari, Imam Abdul Husain Ahmad bin Jaffar bin Al-Munadi dan seterusnya ya, banyak ini. Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah,
Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan seterusnya sampai di sini ada 49 ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ada Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ini yang ulama-ulama zaman ini ya, abad ini ya. Kemudian belajar dari tabiat sejarah yang selalu berulang. Akankah peristiwa di atas akan terulang di akhir zaman? Al-Mahdi salah satu mujaddid dan reformis terbesar di akhir zaman. Kemudian di bab kedua, personifikasi Al-Mahdi yang dijanjikan. Nah, ini ada ciri-cirinya, ada nasab dan nama dan nasab Imam Al-Mahdi. Kemudian ciri-ciri fisiknya, karakteristik akhlaknya, zaman kemunculannya, tempat kemunculannya, hadis yang berkaitan dengan Al-Mahdi, akidah Syiah tentang Al-Mahdi Al-Muntazor, kemudian Al-Mahdi kaum Syiah, tokoh fiktif, Al-Mahdi dalam agama Syiah dan akidah Raja'ah. Kemudian di bab ketiganya, Imam Ibnu Khaldun dan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Di sini ada biografi ringkas Ibnu Khaldun dan seterusnya ya. Kemudian di bab keempatnya ada Al-Mahdi palsu, berarti ini sudah lama ya, dari dulu ini abad atau di awal-awal Hijriah ya. Harith bin Suraij, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Hasan An-Nafsu Az-Zakiyah, Muhammad bin Hasan Al-Askari, Al-Mahdi fiktif. Bahkan di Indonesia juga ada ya, di Indonesia atau di tempat lain di zaman-zaman sekarang ini ya. Nah, ini termasuk ada Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad yang sebagian orang di kita meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir ya. Ada Ahmadiyah, akidah Ahmadiyah, kesesatan Ahmadiyah dan Qadianiyah. Kemudian Lia Eden, kemudian Harun Yahya juga masuk ya. Al-Mahdi palsu dari Bogor, kemudian Al-Mahdi palsu dari Yaman. Itu ya, jadi banyak selain nabi-nabi palsu juga ada Al-Mahdi yang palsu. Saya juga pernah lihat video ya, baru mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu lah. Itu menyatakan bahwa dirinya adalah Al-Mahdi Al-Muntador juga ya. Tapi di sini tidak tertulis ya. Mungkin ini bukunya lebih dulu dicetak sebelum si Al-Mahdi yang palsu berikutnya muncul ya. Kemudian di bab kelimanya ada huru-hara akhir zaman akan menyambut kemunculan Al-Mahdi. Kemudian tanda-tanda pokok kemunculan Al-Mahdi. Nah, ini salah satunya ya yang sering dibahas. Kematian seorang khalifah yang disusul dengan kekacauan dan konflik di Jazirah Arab, dan seterusnya. Kemudian fitnah Duhaima, fitnah akhir zaman yang mengiringi kemunculan Al-Mahdi. Ini masuk zaman-zaman modern ya, zaman-zaman sekarang lah. Kemudian adakah khilafah ala minhajin nubuwah sebelum kedatangan Al-Mahdi? Ini ya. Kemudian di bab ke-9-nya ada Ashabur Rayathi Sud, pasukan Panji Hitam pendukung Al-Mahdi yang muncul dari timur. Kemudian di bab ke-10-nya korelasi antara hujan meteor, peristiwa api di Hijaz, dan gempa dahsyat di Al-Baida, peristiwa besar untuk memastikan kemunculan Al-Mahdi. Ini selanjutnya, ini sebagian ada yang belum terjadi ya. Sebagian ada yang sudah terjadi, sebagian ada yang belum terjadi. Kemudian ada pembaiatan Imam Mahdi dan persiapan perang semesta. Nah, ini ada perang semesta ya, karena ini mungkin perang terbesar di akhir zaman ya. Kemudian kondisi dunia Islam dan internasional sebelum hingga setelah pembaiatan Al-Mahdi. Kebodohan kembali merajalela juga. Kemudian di bab ke-13-nya ada ekspansi Al-Mahdi dan penaklukan Timur Tengah. Kemudian Al-Malhamah Kubro. Nah, Al-Malhamah Kubro kembali ke zaman unta, jadi perangnya itu tidak menggunakan senjata modern,
seperti nuklir ataupun bom dan seterusnya, tapi kembali ke zaman unta, jadi menggunakan senjata-senjata manual biasa ya, panah, pedang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di bab ke-15, Al-Mahdi dan penaklukan dunia pasca Al-Malhamah Kubro, penaklukan Jepang, Cina, Korea, Rusia, dan non-Arab. Ini wallahu alam ya, saya juga belum baca secara detail ini seperti apa, wallahu alam, kita nggak tahu. Penaklukan India dan seterusnya. Kemudian perang melawan Dajjal. Nah, ini kemunculan Dajjal. Dajjal fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Sistem Dajjal dalam pandangan Ahmad Thompson. Dajjal sudah pernah muncul tapi belum keluar. Dan seterusnya, ini cerita tentang Dajjal. Kemudian selanjutnya di bab ke-17, Nabi Isa Al-Masih turun untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan membunuh babi. Itu tugas utama Nabi Isa ya ketika turun yang kedua kalinya, yaitu membunuh Dajjal, karena tidak ada yang mampu membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Kemudian menghancurkan salib, itu untuk membuktikan bahwa Nasrani salah ya, salibnya dihancurkan nanti oleh yang mereka anggap sebagai Tuhannya. Kemudian membunuh babi. Kemudian di bab ke-18, kehancuran Israel untuk selama-lamanya. Kemudian di bab ke-19, Al-Mahdi dan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, nanti ada setelah Dajjal, ada selanjutnya ada Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Dan mungkin teman-teman sudah pada tahu ya ceritanya seperti apa. Bahkan Nabi Isa dan Imam Mahdi pun bersembunyi ya, karena tidak akan mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akhir kehidupan umat manusia, akhir kehidupan umat Islam di masa Al-Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih. Kemudian wafatnya Al-Mahdi dan Nabi Isa. Kemudian umat Islam akan berakhir. Dan yang terakhir bab ke-23, berdirinya kiamat atau terjadinya kiamat kubro ya, kiamat yang sebenarnya. Di terakhir di sini ada referensi dan biografi penulis. Nah, itu kurang lebih teman-teman yang ada di dalam buku ini. Jadi ini fokus tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi ya, mulai dari kemunculannya hingga wafatnya dan peristiwa apa saja yang terjadi saat Al-Mahdi hiduplah, kurang lebihnya seperti itu. Dan beliau merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat ya. Berarti kalau sudah muncul Imam Mahdi, sudah muncul Nabi Isa, berarti kiamat kubro itu sudah semakin dekat, Masya Allah ya. Jadi ini bagus untuk tambahan pengetahuan kita teman-teman ya, tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman. Supaya apa tujuannya? Kita mungkin tidak bisa menelan mentah-mentah dari buku ini yang seperti tadi ya, yang sebagian mungkin hanya ramalan atau bukan ramalan ya, atau perkiraan berdasarkan hadis, tapi mungkin sebagian dicocok-cocokkan juga. Itu yang saya lihat sekilas ya, kemungkinan seperti itu. Karena sebagian besar tadi ada dibahas juga tentang negara-negara zaman sekarang yang tentu di hadis itu tidak ada. Jadi itu hanya mencocok-cocokkan dari hadis, kemudian dicocokkan oleh para penulis ini dengan kondisi-kondisi yang mungkin tercocok dengan negara-negara tersebut dan seterusnya ya. Tapi intinya Al-Mahdi, kita yakini bahwa Al-Mahdi itu pasti akan datang, pasti akan ada. Kemudian Nabi Isa juga pasti akan muncul lagi, Dajjal juga pasti akan ada. Itu kita yakini sebenar-benarnya. Adapun secara gamblang, secara detail mungkin kita tidak tahu pasti ya, tapi ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Tujuannya salah satunya kita bisa mempersiapkan diri gitu ya, untuk bekal nanti. Jangan-jangan ini Al-Mahdi ini muncul di zaman kita masih hidup ya. Mudah-mudahan sih
masih lama ya, mudah-mudahan. Tapi ya kita nggak tahu, kalau melihat ciri-cirinya, tanda-tandanya semakin dekat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.